Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya Asih Dwi Lestari dalam mata pelajaran matematika. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari tentang relasi dan fungsi. Untuk materi pokoknya yang akan kita bahas tentang fungsi atau pemetaan, kemudian menyatakan fungsi dan korespondensi satu-satu. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi yang Bu Asih sampaikan, diharapkan kalian dapat satu, mengidentifikasi fungsi atau pemetaan, yang kedua bisa menyatakan fungsi atau pemetaan, yang ketiga bisa mengidentifikasi korespondensi satu-satu. Namun sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, kalian semua bisa menyimak materi hari ini dengan baik dan hasilnya bisa maksimal. Kita mulai dengan berdoa bersama membaca basmalah. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, setelah nanti kalian menyimak materi yang Bu Asih sampaikan, sudah kalian pahami dengan benar, silahkan kalian lanjut untuk membuka link soal PJJ yang ke-8 tugas yang ke-6 berupa soal pilihan ganda 10 soal dalam bentuk Google Form. Anak-anak, materi hari ini kita mempelajari tentang fungsi atau pemetaan, menyatakan fungsi dan korespondensi satu-satu. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi yang sudah ada, maka kalian diharapkan bisa mengidentifikasi fungsi, kemudian bisa menyatakan fungsi dan bisa mengidentifikasi korespondensi satu-satu. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kalian mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A atau domain dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi relasi yang khusus. Fungsi itu relasi khusus yang memasangkan setiap itu berarti semuanya, setiap anggota himpunan A atau domain dengan tepat satu, berarti tepat satu itu temannya cuma satu pada anggota himpunan B. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Jika ada dua himpunan A dan B, A-nya beranggotakan 2, 3, 5, B-nya beranggotakan 4, 6, 8, 10. Relasi dari himpunan A ke himpunan B setengah dari. Maka 2 itu setengah dari berapa? Maka 2 setengah dari 4. Maka 2 dipasangkan dengan 4. 3 setengah dari berapa? 3 setengah dari 6. Maka 3 dipasangkan dengan 6. 5 itu setengah dari berapa? 5 setengah dari 10. Maka 5 dipasangkan dengan 10. Dalam hal ini yang dimaksud domain atau daerah asal itu adalah anggota himpunan A. Jadi yang di depan ini 2, 3, 5 itu namanya daerah asal atau domain. Sedangkan B 4, 6, 8, 10 namanya kodomain atau daerah kawan. Sedangkan yang punya pasangan, yang punya teman 4, 6, dan 10 dinamakan ring atau daerah hasil. Untuk contoh yang berikutnya, kalian diminta untuk mengidentifikasi mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Tadi sudah disebutkan bahwa fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A
dengan tepat satu anggota B. Contoh yang pertama, A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 4, 5, 6. Maka contoh yang pertama namanya fungsi, karena setiap anggota A 1, 2, 3 setiap semuanya punya teman, dan teman di B, pasangan di B cuma satu berteman dengan 4, 2 berpasangan dengan 5, 3 berpasangan dengan 5. Maka setiap anggota A, setiap semuanya punya pasangan dan pasangannya tepat 1. Maka himpunan yang seperti ini dinamakan fungsi. Contoh yang kedua, ada himpunan A dan himpunan B yang beranggotakan A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 5, 6, 7, 8. 1 berpasangan dengan 6, 2 berpasangan dengan 5, 3 berpasangan dengan 7. 4-nya tidak mempunyai pasangan, sedangkan fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A. Maka ada 4 yang tidak punya pasangan, maka relasi yang kedua bukan fungsi. Contoh yang ketiga, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya beranggotakan 1, 2, 3. Himpunan B-nya beranggotakan 4, 5, 6. Setiap anggota A, apakah semuanya? 1 punya teman, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan. Sekarang kita lihat apakah pasangannya 1, 1 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 4. Oh, setiap anggota A semuanya sudah punya pasangan dan pasangannya tepat 1. Maka relasi yang ketiga juga fungsi. Namun relasi yang ketiga selain dia merupakan fungsi, dia relasi khusus, karena setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B. 1 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 4. Begitu pula sebaliknya, anggota B semuanya juga punya pasangan. Setiap anggota B punya pasangan. 4 berpasangan dengan 3, 6 berpasangan dengan 2. Relasi khusus yang seperti ini selain dia dikatakan fungsi, maka dia dikatakan korespondensi 1-1, karena setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B, dan sebaliknya setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Untuk materi yang berikutnya kita akan menyatakan fungsi. Untuk menyatakan fungsi atau pemetaan ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan grafik kartesius. Contoh soalnya seperti ini. Jika ada himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 6, 8 dan himpunan B beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nyatakan dengan 3 cara relasi 2 kali dari himpunan A ke himpunan B. Untuk menyatakan fungsi ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Maka anggota A kita taruh seperti ini, anggota himpunan B kita taruh seperti ini, relasinya ditaruh di tengah 2 kali dari. Maka 2 itu 2 kali dari berapa? Oh 2 kali dari 1, maka 2 dipasangkan dengan 1. 4 2 kali dari 2, 6 2 kali dari 3, 8 2 kali dari 4. Maka 2 berpasangan dengan 1, 4 berpasangan dengan 2, 6 berpasangan dengan 3, 8 berpasangan dengan 4. Ini namanya fungsi, karena setiap anggota A semuanya punya pasangan dan pasangannya tepat 1. Untuk yang kedua, cara menentukan fungsi yang kedua bisa dengan himpunan pasangan berurutan. Namanya himpunan ditandai dengan kurung kurawal. Kita taruh kurung kurawal di depan dan kurung kurawal di belakang. Pasangan itu berpasang-pasang, 2-2, maka berpasang-pasangan. Berurutan, maka diurutkan. Jadi himpunan pasangan berurutan ditaruh di dalam kurung kurawal, kemudian diurutkan satu-satu. Bisa kita lihat dari diagram panah yang tadi. 2 berpasangan dengan 1 kita taruh di sini. 4 berpasangan dengan 2
lanjut 6 berpasangan dengan 3, 8 berpasangan dengan 4. Itu sudah berurutan. Cara yang ketiga, diagram kartesius. Diagram kartesius kalian harus ingat sumbu X dan sumbu Y. Maka dari himpunan berpasangan tadi semuanya adalah X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Maka X-nya 2, 4, 6, 8. Y-nya 1, 2, 3, dan 4. Untuk titik yang pertama 2,1, maka X-nya 2. Y-nya 1 ke atas. Titiknya berada di sini. 4,2, X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Y-nya 2, naik ke atas 2. Yang berikutnya 6, 5, 6, naik ke atas 3, dan seterusnya menjadi 4 titik seperti ini, namanya diagram kartesius. Anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatian kalian pada materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga materi hari ini bisa kalian simak, kalian pahami dengan maksimal dan menghasilkan nilai tugas yang maksimal pula. Untuk hari ini pelajaran kita cukupkan sekian dan kita akhiri dengan baca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses untuk kalian semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.